Latar belakang film ini berlatar tahun 1899. Dr. Alexander Hardegin adalah seorang asosiat profesor di bidang mekanika terapan dan teknik di Universitas Columbia. Film ini dimulai dengan Alexander yang sedang bekerja pada sebuah formula. Begitu terlibat hingga teman dan koleganya, David Philby, harus mengingatkannya tentang kencannya dengan pacarnya, Emma, pada pukul 5. Mendengar ini, Alexander segera mengambil catatannya dan bergegas pulang untuk bersiap-siap. Dalam perjalanan, dia dan David berbicara tentang semua proposal Alex yang telah ditolak oleh universitas. David menyarankan agar dia membuat proposal yang kurang radikal sehingga lebih berguna bagi manusia. Di rumah Alex, mereka disambut oleh pembantu rumah tangganya, Mrs. Watchit. Mereka membantu Alex mengenakan pakaian mewah baru dan dia pergi untuk bertemu Emma. Akhirnya dia bertemu dengan Emma, mereka berjalan di Central Park sambil berbicara. Alex membawa topik tentang kesehatannya yang memburuk, dan mengklaim bahwa dia akan kembali sehat hanya jika Emma menikah dengannya. Emma, dengan mata berkaca-kaca, menerima lamarannya. Setelah sedikit kesulitan mencari-cari di sakunya, dia memberikan cincin dengan batu kelahiran Emma. Emma sangat bahagia, namun, tiba-tiba seorang pria mendekati mereka dan mengelilingi mereka. Dia meminta uang mereka. Ketika Alex mencoba melawan, si perampok mengarahkan pistol padanya. Alex menurut dan memberikan dompet dan jam tangannya, tetapi ketika si perampok meminta cincin Emma, mereka menolak. Pria itu kemudian mencoba merampas cincin itu dari Emma, dan menembaknya mati saat berusaha. Alex memeluknya sambil memanggil namanya, sementara Emma menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal. Dia sangat terpukul saat memeluk mayat Emma dan menangis dengan sia-sia. Adegan beralih ke 4 tahun kemudian. Alex sedang menulis formula di papan, meneliti sesuatu seperti yang selalu dia lakukan. Dia masih belum bisa melupakan kematian Emma, dan telah sibuk dengan pekerjaannya sejak itu. David dan Mrs. Watchit khawatir padanya. Hari itu ketika David datang menemuinya, dia melihat sesuatu di sisi lain tirai dan menuntut David untuk memberitahunya apa yang sedang dia kerjakan. David mengundangnya untuk makan malam dalam seminggu dan menawarkan untuk menunjukkan penemuannya saat itu. Seminggu berlalu, dan akhirnya hari itu tiba. Alex berpakaian rapi, untuk pertama kalinya sejak kematian Emma. Dia kemudian membuka tirai dan kita melihat mesin besar di sisi lain. Mesin itu memiliki banyak roda dan gigi, di tengahnya terdapat sebuah kursi. Alex duduk di kursi tersebut dan melihat gambar Emma di sebuah liontin. Dia perlahan menarik tuas, menciptakan pelindung bola di sekelilingnya. Mesin itu kemudian mulai bergerak. Ketika Alex menarik tuas terakhir, kamera memperbesar arloji saku dan kita melihat jarumnya bergerak mundur. Ternyata, mesin yang digunakan Alex adalah mesin waktu. Dia telah mencurahkan darah dan keringatnya untuk mesin itu, untuk kembali ke hari ketika Emma meninggal 4 tahun lalu dan menyelamatkannya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Alex di masa depan di Central Park pada hari kematian Emma. Emma melihatnya dan berlari menghampirinya. Alex terkejut melihat cinta kasihnya kembali. Dia menciumnya dengan gembira dan membawanya ke kereta terdekat untuk membawanya pergi dari taman. Mereka turun dari kereta di tengah kota. Alex menyuruhnya pulang dan tinggal di sana malam itu. Berpikir bahwa Alex dari masa lalu akan datang ke rumah Emma malam itu, dia menyuruhnya untuk tidak bingung dan hanya ingat bahwa dia mencintainya. Dia meninggalkannya di pinggir jalan untuk mengambil bunga seperti yang dia janjikan. Tetapi kemudian, sebuah kendaraan menabraknya, membunuh Emma lagi. Alex menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah takdir Emma dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan mati malam itu. Namun, dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa orang-orang dari masa depan pasti telah menemukan cara untuk mengubah faktor ini, jadi dia memutuskan untuk pergi ke masa depan dan mempelajari mesin waktu futuristik. Dia masuk ke mesin dan menarik tuas lagi, kali ini mengatur waktu ke tahun 2030. Saat dia melakukan perjalanan melalui waktu, dia melihat dunia di sekitarnya berubah. Pada tahun 2030, dia melihat iklan untuk pemukiman yang didirikan di bulan. Dia pergi ke perpustakaan New York, berharap menemukan buku tentang perjalanan waktu di mana dia bertemu dengan hologram pustakawan bernama Fox 114 dan terpesona oleh teknologinya. Namun, ketika dia berbicara tentang perjalanan waktu, Fox 114 mengungkapkan bahwa belum ada penemuan semacam itu. Berpikir bahwa dia akan lebih beruntung beberapa tahun kemudian, dia masuk ke mesin lagi dan sekarang melakukan perjalanan ke tahun 2037. Pada tahun 2037, dunia telah benar-benar hancur. Program pemukiman di bulan telah membuat bumi tidak dapat dihuni karena bulan ditarik lebih dekat ke bumi. Gaya gravitasi tubuh berubah menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang sering terjadi di bumi. Pemukiman di bulan telah menyebabkan retakan besar di permukaan bulan. Dua polisi, yang sedang mengevakuasi bumi, menangkap Alex untuk membawanya ke pusat evakuasinya. Saat dia melawan mereka, tanah mulai berguncang dan terbelah dua, memuntahkan lava panas. Alex dengan cepat masuk ke mesinnya dan melarikan diri, tetapi di tengah kekacauan, kepalanya terbentur sepotong logam, membuatnya pingsan. Mesin waktu memulai perjalanannya, tetapi Alex yang tidak sadarkan diri tidak ada di sana untuk menghentikannya. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia melihat bahwa dia telah mencapai tahun 800-2701,
dan dengan cepat menghentikan mesin sebelum jatuh pingsan lagi. Dia bangun di tempat tidur dengan luka-lukanya sembuh. Saat dia mengenakan pakaiannya, seorang anak kecil mendekatinya dan lari. Alex mengikuti anak itu dan melihat bahwa manusia di masa depan telah kembali ke gaya hidup primitif dan tinggal di tebing. Mereka semua mendekati Alex dan menontonnya dengan kagum, tetapi tampaknya tidak mengerti bahasa Inggris, kecuali seorang gadis bernama Mara yang bisa berbicara bahasa itu dengan lancar. Alex memberitahunya bahwa dia adalah seorang penjelajah waktu, tetapi Mara memberitahu yang lain bahwa dia hanya seorang pengembara bodoh agar mereka tidak membunuhnya. Orang-orang itu disebut Eloise. Suara klakson keras terdengar, dan semua orang masuk ke gubuk mereka. Malam itu, dia tinggal di tempat Mara dan saudaranya, Kalen. Dia melihat pecahan bulan di langit. Keesokan harinya, Mara membawa Alex ke mesin waktunya. Mereka berdua melihat bahwa itu tidak rusak. Mara bersikeras Alex membawa Kalen bersamanya ke masa lalu. Sebelum Alex bisa bertanya mengapa, suara klakson keras terdengar di latar belakang. Mara panik dan berlari untuk menyelamatkan Kalen, sementara Alex yang bingung mengikutinya. Semua orang di sekitar mereka mulai berlari kembali ke tebing juga. Tiba-tiba, Alex berhadapan dengan makhluk mirip binatang. Mereka disebut Morlocks. Lebih banyak dari mereka muncul dari tanah dan mulai menyerang semua orang. Mereka mengikat orang-orang yang bisa mereka tangkap, dan membawa mereka ke dalam tanah. Alex melihat salah satu dari mereka menangkap Mara dan tenggelam bersamanya ke dalam tanah. Ketika semua dari mereka sudah pergi, Alex mencoba bertanya kepada yang lain kemana Morlocks membawa mereka, tetapi Kalen memberitahunya bahwa ketika Eloise dibawa, mereka tidak boleh membicarakannya. Kalen kemudian membawa Alex ke pembukaan dunia Morlocks. Mereka memanjat ke dalam gua dan Alex menyadari bahwa itu adalah perpustakaan New York. Hologram Fox 144 berbicara dari belakang mereka. Karena teknologi itu bekerja dengan tenaga surya, dia telah bertahan selama bertahun-tahun. Alex sangat terkejut, dan bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan dunia sekarang. Fox 114 menjawab bahwa ras manusia telah berevolusi menjadi dua, Eloise dan Morlocks. Ini adalah sifat dunia sekarang. Morlocks datang ke permukaan untuk berburu Eloise untuk bertahan hidup. Fox kemudian mengungkapkan bahwa untuk mencapai dunia Morlocks, mereka harus mengikuti napas. Kalen dan Alex mendengar suara itu dan mengikutinya untuk mencapai patung besar wajah setan yang mulutnya adalah pembukaan dunia Morlocks. Dia meninggalkan Kalen di luar dan turun ke bawah tanah dengan hati-hati. Akhirnya dia mencapai tempat itu dan melihat seluruh peradaban di sana. Dia kemudian menyelinap ke sebuah ruangan, dan secara tidak sengaja jatuh ke dalam kolam penuh sisa-sisa manusia. Alex kemudian ditemukan oleh seorang Morlock dan dibawa ke ruang pemimpin mereka. Pemimpin menjelaskan bahwa ketika bulan terpisah, beberapa orang tenggelam ke dalam tanah tanpa tempat lain untuk pergi. Selama bertahun-tahun, mereka berevolusi menjadi Morlocks pemakan daging. Yang lainnya selamat secara ajaib di permukaan dan berkembang biak kembali menjadi Eloise. Morlocks mencoba kembali ke permukaan, tetapi tidak bisa, karena evolusi bawah tanah selama bertahun-tahun. Jadi mereka mulai berburu manusia dari permukaan untuk makanan dan pembiakan. Pemimpin juga mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran Eloise dan Morlocks, dan mengontrol keseimbangan dunia melalui mereka. Dia juga telah membaca pikiran Alex, dan tahu bahwa dia adalah penjelajah waktu dan keinginannya adalah menghidupkan kembali Emma. Dia membuat Alex berhalusinasi tentang kehidupannya jika Emma tidak meninggal. Alex dipenuhi kesedihan, melihat Emma dan anaknya bermain. Pemimpin kemudian menyimpulkan bahwa manusia tidak dapat mengubah takdir, karena mereka adalah hasil dari tindakan mereka sendiri. Kemudian, dia menunjukkan kepada Alex mesin waktu yang telah dia bawa ke dunia Morlocks. Pemimpin ingin dia kembali ke tempat asalnya, dan tidak merusak keseimbangan masyarakat saat ini. Alex dengan diam-diam menurut, tetapi saat dia memulai mesin, dia menarik pemimpin itu bersamanya. Keduanya bergumul untuk sementara waktu. Alex memegangnya di luar bola pelindung mesin dan mulai mesin. Pemimpin itu mati dengan cepat karena penuaan. Dia lagi-lagi menghentikan mesin di masa depan dan melihat tempat itu dipenuhi dengan gua-gua Morlocks, yang menunjukkan bahwa tempat itu sekarang dikuasai oleh Morlocks. Alex kemudian kembali untuk menyelamatkan Mara, dan membawanya keluar dari kandang. Morlocks marah dan melompat untuk menyerang mereka, tetapi Alex menyumbat roda gigi di mesin, menciptakan distorsi besar dalam waktu. Mesin waktu meledak mengambil seluruh dunia Morlocks bersamanya, tetapi Mara dan Alex berhasil lari keluar dari gua tepat waktu. Dengan mesin waktunya yang hilang, Alex memutuskan untuk tinggal bersama Eloise karena dia telah menemukan kepuasan di sini. Di masa depan, kita melihat Fox 144 mengajar anak-anak Eloise tentang masa lalu manusia. Alex membawa Mara dan Kalen ke tempat, di mana laboratoriumnya dulu berada. Saat dia berbicara kepada mereka, di suatu tempat dalam waktu lain, David dan Mrs. Wachit memasuki laboratorium Alex dan membahas kepergiannya. David mengklaim bahwa Alex bahagia dimanapun dia berada, dan menawarkan Mrs. Wachit untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangganya. Langganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan beri suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.